minta maaf. Kalimat ini mungkin saudara tidak suka, tapi saya ingin mengucapkan, kalau saudara setuju silakan bikin status saja. Saya bilang begini, Tuhan Allah tidak peduli dengan kita punya masalah. Tuhan Allah tidak peduli dengan masalahmu. Karena Tuhan lebih peduli dengan caramu untuk menyelesaikan masalah. Jangan khawatir. Saya kira ketika ada perintah jangan khawatir itu menyinggung kita perasaan ini malah. Kenapa? Kan kita orang-orang khawatir. Kita orang-orang yang hidup selalu was-was, selalu ragu-ragu, takut, khawatir dengan banyak hal sekali dalam hidup ini. Tentang apa yang kamu makan, tentang apa yang kamu pakai, tentang apa yang kamu minum, jangan khawatir. Tuhan Yesus berkata begitu bukan karena Tuhan setuju dan Tuhan pro terhadap orang pemalas, terhadap orang yang tidak punya perhitungan sama sekali, atau orang yang boros, orang yang tidak menghargai berkat Tuhan. Tuhan bicara tentang jangan khawatir tentang makan, minum, pakai. Tuhan tidak pernah pro terhadap itu, terhadap orang-orang begitu. Tetapi ketika Tuhan bilang jangan khawatir, dia ingin kasih tahu, jangan sampai hanya soal makan, hanya soal minum, hanya soal pakaian, lantas itu semua membuat kita kehilangan sukacita. Lantas itu semua membuat kita hidup merasa tidak aman. Membuat kita ini kemudian sepertinya ingin mau mati rasanya. Jangan. Itu yang Tuhan larang. Tuhan mau supaya kita tetap optimis di dalam Tuhan. Tuhan tidak mau kalau kita terlampau khawatir. Kenapa? Kekhawatiran itu tidak merubah apa-apa toh. Kekhawatiran itu tidak mampu merubah apa-apa. Siapa yang terlalu khawatir dapat menambah sehasta saja dalam hari-hari kehidupannya. Tidak mungkin toh. Tidak mungkin. Karena itu jangan khawatir. Jangan khawatir itu. Bukan supaya kita berdiam diri dan tidak usah pusing dengan seluruh masalah. Tidak. Nanti sebentar kita dapat mendengar penjelasan lebih. Tapi saya kira ini menjadi sebuah nasihat yang penting bagi saya. Bagi kita semua yang ada di malam penuh berkat, malam penuh sukacita malam hari ini. Saya kira saudara-saudara bahwa dengan adanya kekhawatiran orang mungkin akan hidup dalam berbagai-bagai tekanan dan penderitaan. Kekhawatiran itu bisa membuat kita tipu-tipu. Kekhawatiran itu bisa membuat kita buta terhadap banyak sekali hal. Dan kekhawatiran itu membuat kita mungkin melawan iman kita. Dia tidak membuat kita menjadi lebih baik. Justru tidak baik. Nah, saudara-saudara, coba kita periksa baik-baik. Sebenarnya apa sih yang paling banyak buat kita khawatir? Apa sih yang paling banyak buat kita khawatir? Ternyata yang paling banyak buat kita khawatir itu lebih kepada hal-hal yang disebutkan dalam pembacaan ini. Makan, minum, pakai. Hal-hal yang berkaitan dengan hal yang sangat jasmania itu yang membuat kita khawatir sekali. Nah, karena itu Tuhan mau kasih tahu kita bahwa saudara jangan khawatir. Kenapa? Karena hidup itu lebih penting dari makan minum. Hidup itu lebih penting dari pakaian. Apa maksudnya, saudara? Itu sangat bermaksud untuk mengatakan kepada kita bahwa hidup itu kan Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan yang memberi hidup itu terlalu berharga. Tidak ada manusia bisa menciptakan kehidupan. Lantas Tuhan kasih kepada kita kehidupan. Syukurilah itu dulu. Karena yang paling berharga dalam hidup adalah hidup. Untuk apa kita ada pakaian mahal-mahal? Untuk apa makanannya enak-enak? Minumannya bagus-bagus semua. Tetapi ternyata saudara tidak ada napas. Ternyata saudara mati. Karena itu disampaikan. Hidup itu lebih penting dari makan, minum, pakaian. Sebab makan, minum, dan pakaian itu dipakai oleh orang yang hidup. Bukan orang yang mati. Saya berkhotbah ini kemarin dalam sebuah pernikahan. Dan saya kasih tahu. Karena itu saudara-saudara. Yang hidup itu yang pakai pakaian. Bagus-bagus. Saya bilang kalau orang tua masih hidup. Anak-anak kamu pun tugas perhatikan orang tua. Kasih pakai memang jas waktu dong hidup. Kasih pakai memang sepatu waktu dong hidup. Ini orang waktu masih hidup. Bukannya dong kasih pakai sepatu, kasih pakai pakaian. Ini orang tua masih hidup dong hanya kasih pakai yuken.
Orang tua masih hidup, dong tidak kasih sendal, dia jalan kaki kosong. Nanti orang tua mati berongkas pakai jas. Bayangkan itu otak di mana itu. Orang tua su mati berongkas pakai sepatu. Padahal sepatu pun posisi su menghadap begini. Mau jalan naik di atas begini. Memang kita, waktu posisi sepatu begini, kita tidak kasih sepatu su begini. Baru kita kasih, waktu mau jalan begini. Su begitu ada harga lagi di bawah sini. Karena itu nasihat ini penting. Hidup lebih penting dari makanan, pakaian. Ya kan? Apa artinya kamu punya semua tapi kamu mati? Nah, Tuhan yang bilang sekarang. Hidup yang sangat berharga itu Tuhan masih bisa kasih kita. Apalagi hanya hal-hal yang dibawa dari kehidupan. Tuhan bisa lebih lagi untuk memberi buat kita. Jangan terlalu khawatir. Atau jangan khawatir. Bukan jangan khawatir. Yang kedua, saudara-saudara, orang khawatir itu sesungguhnya. Orang yang sangat khawatir itu sesungguhnya dia tidak percaya pada Tuhan. Dia tidak beriman. Kekhawatiran itu sebenarnya membuat kita mempertanyakan iman kita kepada Tuhan. Apa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak? Memang ini butuh sebuah keyakinan iman yang lebih. Yo, Mixon now, selamat malam. Memang. Apa kabar ya? Kita butuh sekali, saudara-saudara. Percaya Tuhan itu mendahului semua. Kenapa? Berulang-ulang kali saya bilang. Ada hal yang tidak bisa kita lakukan. Saudara bisa bekerja. Saudara bisa melakukan apapun. Tanam, siram. Tapi yang memberi pertumbuhan itu Tuhan. Celakalah kita ketika kita tidak percaya kepada kuasa Tuhan yang sanggup memberikan kepada kita sejumlah hal yang baik itu. Nah, saudara-saudara, apakah ketika bilang jangan khawatir itu sama dengan kita kehilangan rasa takut? Kekhawatiran tidak juga. Kita tetap punya perasaan seperti itu kan, kita manusia. Tapi Tuhan ingin kasih tahu kita jangan khawatir karena dalam perjalanan dengan Tuhan itu semua nanti baik-baik. Jadi kita akan melewati itu. Saudara coba renungkan. Pernah kok tidak saudara mengalami sesuatu hal yang sebenarnya dulunya saudara sangat takutkan dan ternyata kemudian itu terjadi? Pernah alami? Kalau saudara pernah alami lantas saudara sudah selesai hidupmu, kan jawabannya tidak. Saudara dan saya masih ada hingga hari ini. Kita butuh hati yang luas. Kita butuh iman kepada Tuhan untuk melaksanakan semua itu. Sekarang bagaimana? Bagaimana caranya untuk kita bisa menyelesaikan ini dengan baik? Supaya jangan terlalu khawatir lah, atau jangan khawatir lah. Dia bilang begini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya sesungguhnya membawa kita untuk memahami satu hal. Bahwa pusatkanlah lebih duluan pikiran, perasaan, perhatian, kerja itu kepada kerajaan Allah. Setiap kali bicara tentang kerajaan Allah hanya ada dua pesan yang penting. Pesan pertama, kerajaan Allah itu ialah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang hadir di tengah-tengah dunia. Tapi yang kedua, kerajaan Allah itu berkaitan dengan pemerintahan Allah yang mutlak terjadi di dalam hidup kita. Yang penuh dengan kasih, penuh dengan perhatian, penuh dengan keberpihakan kepada orang-orang susah. Penuh dengan berbagai-bagai kebaikan dan kebajikan. Pusatkan duluan kepada itu. Kalau kita sepusatkan lebih duluan kepada itu, kepada Yesus Kristus dan pemerintahan Allah yang mutlak itu, maka yang lain itu akan ditambahkan. Supaya kalau kita bekerja seolah-olah dalam departemen dalam kantor pemerintahan Allah. Tidak korup kan? Bekerja dengan baiklah. Begitu. Saudara pernah dapat bukti kok tidak? Ada orang-orang, saya punya dulu ada jemaat yang saya layani, dia hanya tiap-tiap hari sapu jalan. Pagi-pagi dia bangun, dia sapu jalan jam 4:30 pagi di Kota Kupang. Tapi kemudian dari hasil itu dia bisa sekolah sampai kemudian sekarang dia sudah mengajar di salah satu tempat. Menurut saya itu kan hal yang seru sekali. Bisa dilakukan. Pusatkan dulu kerja di dalam pemerintahan Allah. Gitu. Dan itu kemudian akan menolong kita untuk melewati segala proses yang baik. Kenapa? Karena jangan khawatir itu bukan berarti tidak kehilangan rasa khawatir. Bukan kehilangan rasa khawatir.
Tapi sebuah keyakinan iman bahwa dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan ini semua bisa dilalui. Semua bisa dilalui. Pusatkanlah duluan perhatian kita pada kerajaan Allah. Nanti yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Itu pertama. Tapi yang kedua, saudara-saudara, dalam kaitan dengan ini juga disampaikan kepada kita. Supaya kita tidak terlalu perhatian kepada kekhawatiran. Maka kebaikan-kebaikan itu lakukanlah tiap-tiap hari. Pekerjaan yang baik itu, yang berkenan kepada Tuhan, itu kerjakanlah tiap-tiap hari. Karena apa? Karena tiap-tiap hari itu kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Kesusahan sehari itu cukuplah untuk sehari. Jangan bawa lagi pi besok. Apa artinya? Banyak orang hidup hari ini. Tapi dia bekerja bukan untuk hari ini. Dia bekerja untuk besok saja. Akhirnya kekhawatirannya untuk besok. Saya ketemu banyak ibu-ibu yang nanti dong sedikit-sedikit begini, lupa pendeta nanti kalau saya sudah tidak ada kan engkau masih ada. Kau masih ada napi omong engkau tidak ada. Ipa pendeta kalau nanti saya tidak ada baru ini anak dong pembapa model begini lah. Nah, kan engkau masih ada sekarang. Besok itu yang engkau tidak ada, engkau sudah tidak tahu lagi. Tapi yang hari ini ketika engkau ada itu, arahkanlah perhatianmu kepada apa yang Tuhan mau. Dalam pemerintahan kerajaan Allah itu. Tadi saya bilang di departemen pemerintahan Allah. Wih, itu bahasa pun ngiri lah. Tapi saya ingin mengatakan kepada kita supaya dalam suasana kerajaan sorga itu yang kita kerjakan, maka tentunya kekhawatiran kita itu akan lenyap. Dan itu caranya supaya orang tidak tinggal di dalam kekhawatiran. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu identik dengan khawatir. Karena kita manusia. Ada kehidupan. Yang kehidupan itu kan tidak mungkin kita beli di toko. Ada hal-hal dalam hidup kita macam ke jari. Jari kelingking, mata. Itu kan tidak bisa dibeli. Ada yang palsu-palsu juga. Tapi tidak pas toh. Dengan apa yang Tuhan ciptakan bagi kita. Berdasarkan karena hanya ada satu begitu, kita selalu khawatir kalau tiba-tiba hilang, kalau tiba-tiba tidak ada, dan lain sebagainya. Jangan khawatir, pusatkanlah perhatian kepada Tuhan. Ingatlah, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Jangan bawa lagi besok. Selesaikan hari ini. Jangan suka tunda-tunda. Tapi sekaligus itu juga menjadi pesan bagi kita semua, hati-hati bahwa tiap hari itu ada juga kesusahannya. Berarti susah atau masalah itu selalu ada tiap hari. Berarti masalah bukan masalah, soal bukan soal. Cara kita menangani soal itu yang biasanya jadi soal. Saya bilang kepada anak-anak muda, putus cinta tuh masalahku tidak. Dong rame-rame biar masalah, Pak. Oh, memang putus cinta masalah. Tapi dia akan tambah masalah kalau kita tambah baygon setengah gelas untuk minum. Itu tambah masalah. Jadi masalah yang sudah ada itu menuntut sikap orang-orang yang hidup, yang menaruh perhatian pada kerajaan Allah itu bagaimana dia mensiasatinya. Itu yang penting. Apalagi situasi serba terbatas karena pandemi COVID ini, saudara. Banyak orang khawatir. Banyak orang susah. Banyak orang merasa bahwa hidup ini berat. Lalu apakah pikiran-pikiran dan perasaan itu kemudian menolong kita? Memberikan dan menambahkan sehasta saja dalam hari-hari hidupmu? Kan jawabannya tidak, kan? Lalu apakah kita ingin membiarkan hidup kita larut di dalam kekhawatiran itu? Saya kira jawabannya adalah tidak boleh. Karena tinggal di dalam kekhawatiran itu keputusan untuk tinggal di dalam kebodohan tanpa iman. Sudah bodoh lagi tanpa iman. Tuhan mau supaya kita mensiasati segala sesuatu tidak dalam kebodohan, tetapi sekaligus juga di dalam iman. Itu yang penting. Semua orang berjumpa dengan masalah. Sejumlah orang sayang terhadap kekhawatiran. Karena ada banyak hal. Kita putus cinta juga khawatir. Usaha gagal lu khawatir. Kita kasih tinggal rumah, kasih tinggal anak-anak dong sendiri karena tanggung jawab tugas dan lain sebagainya. Kita khawatir. Kita kirim anak-anak dong sekolah, pi Surabaya, pi Australia, pi Jakarta, pi Soe, pi Niki-Niki. Kan kita khawatir juga dan dong kita tinggal sama-sama dengan orang. Ya kan? Tetapi ini penting. Kita sayang dan kita khawatir. Tetapi jangan ragu.
Karena kalau Tuhan saja memberikan hidup, yang lain-lain Tuhan bisa berikan buat kita. Itu penting. Tapi saudara-saudara, memang kadang-kadang ini hal yang penting. Kita harus renungkan ulang-ulang. Karena apa, saudara-saudara? Kita kadang-kadang aneh di dunia ini. Barang yang harusnya kita percaya, justru kita ragu-ragu. Barang yang harusnya kita tidak percaya, justru kita lebih percaya untuk itu. Saya juga heran itu. Tapi baiklah, itu namanya dinamika hidup. Begitu saudara-saudara. Apa kabar buat kita semua? Saya rindu saudara-saudara bahwa senang sekali malam hari ini ketika kita dapat kesempatan. Saya pun Facebook sudah bisa siaran langsung kembali. Ini memang hanya siaran percobaan sehingga mulai jam 8. Besok dan kita kembali ke jam 10 seperti biasa. Puji Tuhan, ini sudah baik kembali. Setelah kurang lebih 2 minggu kita tidak bersama-sama. Saya jadi rindu saudara-saudara nih. Puji nama Tuhan. Nah, di tengah-tengah itu saya sadar betul bahwa ternyata banyak orang merindukan merindukan bagaimana mereka tetap mendapatkan firman. Banyak yang messenger bertanya, mereka tanya, Pak Pendeta kita tidak ada lagi. Tadi pagi masih banyak orang ketemu saya bertanya lagi, Pak Pendeta tidak ada. Sebenarnya ada, tapi mari kita berdoa biar ini barang jadi dulu. Ternyata puji Tuhan jadi. Setelah teman-teman lihat, juga mungkin ada proses lain kan saya tidak pahamin barang banyak. Dan kemudian bisa jadi. Puji nama Tuhan. Berarti Dominggus kita tetap mulai jam 10 malam. Hari ini hanya siaran percobaan karena tiba-tiba hari ini sudah bisa baik kembali dan sudah bisa siaran. Nah, itu luar biasa itu. Kita bisa mulai kembali. Shalom buat kita semua. Jangan khawatir untuk apapun. Mari kita renungkan hari ini, jangan-jangan saudara sementara khawatir. Jangan-jangan hari ini saudara sementara khawatir tentang sesuatu. Lalu kekhawatiran itu menyita perhatian dalam hidupmu yang membuat kamu tidak bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan tidak mau bahwa ada masalah-masalah itu kemudian membuat kita kehilangan sukacita surgawi. Sebab kalau sukacita surgawi itu tidak ada lagi di dalam kita, tidak tinggal lagi di dalam kita, saudara. Kita mensiasati hidup ini dengan hampa. Kita seperti sayur tidak ada garam itu. Hampa sekali, tawar sekali. Kenapa kekhawatiran itu bisa potong buang kita punya harapan? Karena seolah-olah kita tidak lagi hidup. Kita merasa hidup kita sudah selesai. Jangan cepat-cepat begitu, saudara. Saya ingin sampaikan kepada kita tetap optimis di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan hidup itu, Dia yang akan memelihara kita. Dia kasih contoh, lihat itu burung pipit. Lihat bunga bakung itu, umurnya hanya 1 hari, tapi Tuhan pelihara. Burung-burung tinggal di udara, tidak ada kebun, tidak apa, Tuhan pelihara. Dan kamu lebih berharga dari burung pipit. Kamu jauh lebih berharga dari bunga-bunga bakung itu. Lalu kenapa kita menaruh seluruh kepercayaan kita jauh di bawah itu? Kenapa? Sudah tidak lagi punya iman kepada Tuhan kok. Beriman kepada Tuhan itu, berikanlah kepada Tuhan kita punya kehidupan biar Dia atur seperti apa yang kita mau. Kita hanya bisa mengerjakan hal-hal sebatas yang bisa kita lakukan. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan ragu, jangan kecut, jangan tawar hati. Kita harus hidup lebih lagi. Ya, luar biasa saudara-saudara. Saya senang sekali di sukacita ini. Mama Pendeta Salomi, kekhawatiran membuat kita mengecilkan kuasa Tuhan. Amin. Kekhawatiran membuat kita ragu-ragu dengan Tuhan. Bahkan kita bertanya-tanya, Tuhan ada kok tidak? Banyak orang berdoa, Tuhan di mana Tuhan? Sampai tidak ada. Saya kira kita lagi khawatir untuk banyak hal. Apalagi situasinya sangat terbatas seperti sekarang. Ini di Kupang sudah 2 hari ini hujan. Hujan ini membuat sejumlah orang mulai khawatir. Dia khawatir karena rumah bocor. Dia khawatir karena ini apa? Kebun-kebun belum siap. Nah, apakah kekhawatiran itu buat itu rumah yang bocor nanti tertutup kembali? Kan tidak toh. Intinya kita bisa berjumpa sekarang di malam penuh berkat. Itu kan Tuhan. Amin. Terima kasih Edo Doke. Apakah kekhawatiran itu membuat itu kebun itu kemudian bersih langsung bersih? Tidak kan? Kita yang kerja. Begitu. Jangan ragu. Siapkan hati, teguhkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan nasihat kita. Tapi untuk mengerjakan itu semua jangan kerja seperti orang yang tidak beriman. Dia kasih tahu.
Ingat, kalau mau bekerja, pusatkanlah perhatian semua kepada kerajaan sorga. Bicara tentang kerajaan sorga, itu bicara tentang kehadiran Yesus Kristus. Dan kedua, kerajaan sorga berkaitan dengan pemerintahan Allah yang mutlak. Ikut aturan, penuh kasih, penuh keberpihakan. Dan itu yang luar biasa. Saudara-saudara, jangan khawatir. Saya 1-2 hari lalu menasehatkan 1-2 orang. Saya kasih tahu kalau mereka sangat-sangat bermasalah. Mereka bilang kepada saya, mereka pun soal. Saya bilang begini, minta maaf. Kalimat ini mungkin saudara tidak suka. Tapi saya ingin mengucapkan. Kalau saudara setuju, silakan bikin status saja. Saya bilang begini. Tuhan Allah tidak peduli dengan kita punya masalah. Tuhan Allah tidak peduli dengan masalahmu. Karena Tuhan lebih peduli dengan caramu untuk menyelesaikan masalah. Saya ulangi. Tuhan tidak peduli dengan masalahmu. Karena Tuhan lebih peduli dengan caramu berhadapan dengan masalah. Nah, cara kita tuh ada di bawah pemerintahan Allah, kok tidak. Dan sampai cara yang kita ambil seperti orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Nah, itu dia pun soal buat kita. Saudara-saudara, kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan kecut dan tawar hati. Kerjakan apa yang kita doakan. Dan doakan apa yang kita kerjakan. Yuk, setuju. Jangan doa lain, kerja lain. Atau kerja lain, doa lain. Doa makan bilang berbagi dengan orang susah. Padahal waktu kita bagi, kita lupa buang orang yang di belakang semua. Kita marah, bapak baru kita bagi. Makanya ini orang belakang tidak dapat. Itu doa tidak sejalan dengan kerja. Begitulah kira-kira. Pulang subungkus lagi, tapi berdoa bilang, Tuhan tolong urus orang susah. Nah, itu tidak sinkron. Begitu saudara-saudara. Puji nama Tuhan. Hari ini kita bisa kembali bersama-sama. Tuhan memberkati kita.